Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan term of reference untuk proyek sistem informasi kami yang berjudul Platform Kolaborasi Mahasiswa Collabspare. Proyek ini merupakan bagian dari mata kuliah manajemen proyek sistem informasi di program studi sistem informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin tahun 2025. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya menjelaskan apa itu Collabspare. Collabspare adalah platform kolaborasi digital yang dirancang khusus untuk mahasiswa. Bayangkan sebuah ekosistem digital di mana mahasiswa dari berbagai jurusan, semester, bahkan universitas berbeda dapat bertemu, berkolaborasi, dan mengerjakan proyek bersama dalam satu platform terpadu. Platform ini menggabungkan fitur-fitur seperti profil mahasiswa berbasis skill seperti LinkedIn versi kampus, project matching system, sistem yang mencocokkan mahasiswa dengan proyek sesuai keahlian mereka, collaboration tools, tools untuk komunikasi real-time, berbagi file, dan manajemen proyek, serta progress tracking, yaitu monitoring perkembangan proyek dari awal hingga akhir. Dengan Collabspare, kami ingin mengubah cara mahasiswa berkolaborasi dari yang tadinya manual, tidak terstruktur, dan terbatas menjadi digital, efisien, dan terbatas. Oke, sebelum masuk ke materi utama, perkenalkan tim pengembang kami yang terdiri dari 7 orang mahasiswa sistem informasi. Yang pertama ada Nancy Jiwono dengan NIM H071231004. Ada Nurul Anugrah dengan NIM H071231028. Atas tim Bijaksana dengan NIM H071231041. Muhammad Ervin dengan NIM H071231050. Muhammad Alif Anugrah Putra Akbar dengan NIM H071231065, dan saya sendiri Novi Reskia Azhara Ramadhani dengan NIM H071231069, dan Raihan Jahsari Muhammad Nuzilal Fikri dengan NIM H071231073. Tim kami bekerja secara kolaboratif dengan pembagian tugas yang jelas, yaitu front-end development, menangani user interface dan user experience, back-end development, mengembangkan sistem database dan server, UI UX design, merancang tampilan yang user-friendly, project management, mengkoordinasi tim lain dan deliverable, quality assurance, yaitu memastikan perform berjalan tanpa bug, dan documentation untuk mendokumentasikan setiap tahap pengembangan serta melakukan riset kebutuhan pengguna. Kami sendiri menggunakan metodologi Agile dalam pengembangan sehingga dapat beradaptasi dengan feedback dan perubahan kebutuhan secara cepat. Ironisnya, dalam mengembangkan platform kolaborasi ini, kami juga merasakan langsung tantangan kolaborasi yang ingin kami selesaikan. Baik, sekarang kita masuk ke latar belakang proyek ini. Pertama, mari kita lihat konteks global. Di era digital dan era industri 4.0 ini, kolaborasi telah menjadi kompetensi kunci dalam dunia kerja modern. Data dari World Economic Forum menunjukkan bahwa kemampuan bekerja sama dalam tim, berbagi ide, dan menyelesaikan masalah bersama masuk dalam top 10 skills yang paling dibutuhkan di tahun 2025. Perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft, dan startup unicorn Indonesia sangat menekankan kolaboratif skill dalam rekrutmen mereka. Mereka tidak hanya mencari individu yang pintar, tetapi individu yang bisa bekerja dalam tim secara efektif. Masalah mahasiswa. Kedua, mari kita lihat realitas di kampus kita sendiri.
Mahasiswa sering menghadapi berbagai kendala dalam menemukan rekan kerja untuk proyek akademis, seperti keterbatasan networking, yang dimana mahasiswa hanya mengenal teman satu kelas atau satu angkatan. Yang kedua, mismatch skill, yaitu sulit menemukan partner dengan keahlian yang komplementer. Yang ketiga, perbedaan jadwal, yang dimana waktu luang yang tidak sinkron antar anggota tim. Yang keempat, komunitas tidak efektif, yang dimana menggunakan banyak platform berbeda seperti WhatsApp, email, Google Drive, yang membuat informasi berserakan. Dan yang kelima adalah tidak ada track record, yang dimana ini menyulitkan menilai kredibilitas dan kualitas kerja calon partner. Sebagai contoh nyata, berapa kali teman-teman di sini mengalami kesulitan mencari partner untuk tugas kelompok, atau pernah terjebak dalam tim yang tidak solid karena salah memilih anggota. Masalah-masalah ini sangat relate dengan kehidupan mahasiswa. Ketiga, proses pencarian partner proyek yang saat ini masih sangat manual dan tidak efisien. Biasanya prosesnya seperti tanya-tanya di grup WhatsApp kelas, posting di story Instagram, dan berharap ada yang merespon, bertanya ke teman yang bertanya ke teman lain temannya lagi, atau bahkan randomly membentuk kelompok tanpa tahu skill masing-masing. Proses ini membuang banyak waktu, energi, dan seringkali menghasilkan tim yang tidak optimal. Belum lagi jika proyek lintas jurusan atau membutuhkan skill spesifik yang tidak ada di lingkaran pertemanan kita. Keempat, dari sinilah ide Collabsphere muncul. Kami ingin menciptakan solusi digital yang komprehensif untuk masalah-masalah tadi. Collabsphere dirancang sebagai one-stop platform di mana mahasiswa dapat discover, yaitu menemukan mahasiswa lain berdasarkan skill, minat, dan availabilitas. Connect, yaitu terhubung dan berkomunikasi dengan calon partner. Collaborate, yaitu mengerjakan proyek bersama dengan tools yang terintegrasi. Dan track, memantau progres dan mengelola deadline, serta build portfolio, yaitu membangun track record kolaborasi yang dapat ditampilkan ke calon employer. Dengan Collabsphere, kami dapat meningkatkan tidak hanya efisiensi tetapi juga kualitas output proyek mahasiswa secara signifikan. Oke, setelah memahami latar belakangnya, sekarang kita lihat tujuan konkret dari pengembangan Collabsphere. Kami memiliki 4 tujuan utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kolaborasi mahasiswa. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi yang lebih terstruktur dan efektif. Yang kami maksud dengan kualitas di sini yaitu mencakup beberapa aspek, yaitu komunikasi yang lebih jelas dengan fitur chat, video call, dan shared workspace. Pembagian tugas yang lebih terorganisir dengan text management system, dokumentasi yang lebih baik, yang dimana semua file dan progres tersimpan dalam satu tempat, dan akuntabilitas yang lebih tinggi, yang dimana setiap anggota bisa melihat kontribusi masing-masing. Hasil akhirnya, proyek yang dikerjakan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga dengan kualitas output yang lebih baik, in win-win solution untuk mahasiswa dan dosen pembimbing. Lalu tujuan kedua yaitu membangun ekosistem pembelajaran digital yang inklusif. Nah, kata kunci di sini adalah inklusif. Jadi, kami ingin menciptakan lingkungan di mana mahasiswa introvert dapat berpartisipasi tanpa merasa overwhelmed. Yang kedua, mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi memiliki akses yang sama. Mahasiswa dengan keterbatasan fisik dapat berkontribusi dengan optimal, dan mahasiswa dari kampus daerah dapat berkolaborasi dengan mahasiswa kampus besar. Platform ini bukan hanya untuk si pintar atau si aktif organisasi, tapi untuk semua mahasiswa yang ingin belajar dan berkembang di diversity dalam tim terbukti dan menghasilkan solusi yang lebih inovatif.
Tujuan ketiga yaitu mendorong profesionalisme dan soft skill. Ini adalah aspek yang sering diabaikan dalam pendidikan formal. Melalui platform ini, mahasiswa tidak hanya belajar hard skill teknis seperti coding atau desain, tetapi juga soft skill yang sangat penting, yaitu communication skill, bagaimana menyampaikan ide dengan jelas, time management, yaitu mengelola deadline dan prioritas, leadership, yaitu memimpin tim atau menjadi kontributor yang baik, problem solving, yaitu mengatasi konflik dan hambatan dalam tim, adaptability, yaitu menyesuaikan diri dengan style kerja orang lain, dan digital literasi, yaitu terbiasa dengan tools kolaborasi digital. Soft skill ini yang akan membedakan lulusan yang siap bekerja. Soft skill ini yang akan membedakan lulusan yang siap kerja dengan yang masih perlu training ekstensif. Dan dengan Collabspare, mahasiswa dapat melatih soft skill ini sejak di bangku kuliah dalam konteks proyek nyata. Tujuan keempat yaitu memfasilitasi akses terhadap peluang proyek dan kegiatan. Collabspare akan menjadi semacam marketplace untuk proyek akademis. Bayangkan jika dosen bisa posting proyek penelitian yang butuh asisten. Organisasi mahasiswa bisa mencari talent untuk event mereka, startup bisa mencari mahasiswa untuk internship project, dan mahasiswa senior bisa mentoring mahasiswa junior dalam proyek tertentu. Ini membuka pintu opportunity yang selama ini mungkin tidak terlihat. Mahasiswa tidak perlu lagi melewatkan peluang karena tidak tahu atau tidak kenal, dan semua opportunity ada dalam satu platform, transparan dan aksesibel untuk semua. Nah, sebagai rangkuman di slide ini, kita juga bisa melihat benefit of digital collaboration yang kami kategorikan menjadi dua perspektif, yaitu untuk edukator atau dosen. Nah, yaitu ada enhanced engagement, improved communication, efficiency resource sharing, real-time progress tracking, dan global connectivity. Dan ada learners, yaitu untuk mahasiswa, yang dimana terdiri dari flexible learning, increased creativity, skill development, broader broader perspektif, dan inclusive learning environment. Dengan 4 tujuan utama dan benefit yang komprehensif ini, di sini kami yakin Collabspare akan memberikan dampak transformatif bagi ekosistem pembelajaran di kampus kita, dan kedepannya bisa diadopsi oleh kampus-kampus lain di Indonesia. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan gambaran umum proyek dari Collabspare ini. Nah, Collabspare merupakan sebuah platform digital berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi antar mahasiswa di lingkungan kampus. Dan melalui platform ini, mahasiswa dapat membuat profil profesional sehingga memudahkan orang lain untuk memahami minat, kemampuan, dan pengalaman mereka. Dan sistem ini juga menyediakan fitur pencarian dan pencocokan otomatis, sehingga proses menemukan partner proyek yang tepat menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Dan selain itu, terdapat ruang diskusi internal agar setiap tim dapat berkomunikasi dan mengelola pekerjaan secara terstruktur di dalam platform itu sendiri. Dan tidak hanya itu, Collabspare juga dilengkapi dengan sistem rekomendasi proyek, event, dan lomba akademik yang relevan dengan minat dan kemampuan pengguna. Dengan demikian, platform ini bukan hanya mempertemukan mahasiswa, tetapi juga membuka peluang pengembangan diri yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan membahas potensi pengguna dan pasar digital untuk Collabspare. Pertama, dari sisi segmentasi. Nah, platform ini ditujukan untuk mahasiswa aktif berusia 18-25 tahun dari berbagai program studi dan fakultas. Mereka adalah kelompok yang paling aktif terlibat dalam tugas kelompok, proyek, riset, hingga lomba akademik. Nah, untuk targetnya sendiri, pengguna utama yang kami fokuskan ya tentunya adalah mahasiswa yang sering kesulitan mencari partner kolaborasi yang baik berdasarkan skill, minat, maupun ketersediaan waktu.
Nah, kelompok ini tuh memiliki kebutuhan nyata yang selama ini belum difasilitasi dengan baik oleh platform lain. Nah, dari sisi positioningnya sendiri, Collabspace ini kami posisikan sebagai LinkedIn versi kampus. Nah, platform profesional berbasis akademik yang menjadi ruang utama mahasiswa untuk membangun jejaring kolaborasi. Nah, terakhir, dari sisi nilai tambah, Collabspace ini menawarkan fitur seperti auto matching berbasis profil, forum kolaborasi, sistem manajemen tim, serta UI UX modern yang memudahkan pengalaman pengguna. Semua fitur ini memberikan keunggulan kompetitif dan menjadikan Collabspace ini memiliki potensi pasar yang kuat di lingkungan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai proyek yang akan kami kerjakan. Nah, di sini untuk nama proyek yang akan kami bahas itu mengenai pengembangan platform kolaborasi mahasiswa atau yang kami beri nama dengan Collabsphere. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan dulu ini Collabsphere ini sebagaimana. Jadi Collabsphere ini adalah inisiatif digital yang tujuannya itu untuk mengembangkan sebuah platform berbasis website. Nah, di mana nanti platform website ini akan kita gunakan sebagai wadah untuk kolaborasi antara mahasiswa, baik itu lintas prodi atau lintas jurusan maupun lintas fakultas. Nah, adapun yang ingin kami unggulkan dari proyek ini, yang pertama itu adalah efisiensi. Nah, di mana platform kolaborasi nanti ini akan memiliki efisiensi yang tinggi. Nah, nanti saya akan jelaskan efisiensi itu dari segi mana. Nah, kemudian yaitu ada konektivitas, di mana sesuai dengan namanya, yaitu Collabsphere, yaitu kolaborasi antara mahasiswa. Jadi ini pasti akan meningkatkan konektivitas antara tiap mahasiswanya. Nah, kemudian adalah profesionalisme. Nah, di mana nanti ini platform ini akan meningkatkan sikap profesionalisme antara mahasiswa, karena nanti di sini kita akan diajarkan untuk mengerjakan sebuah proyek secara bersama-sama. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Baik, kita lanjut mengenai tujuan proyeknya. Nah, di sini saya akan jelaskan tujuan dari proyek ini. Nah, di sini ada dua buah tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum, kemudian ada tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umum dari proyek ini adalah kita di sini akan menyediakan sebuah platform digital, yang dimana platform digital ini akan memfasilitasi sebuah proses kolaborasi mahasiswa kita dengan sebuah sistem. Nah, di mana sistem yang disediakan oleh platform ini adalah sebuah sistem pencocokan rekan atau sistem pencocokan rekan tim. Nah, di mana sistemnya ini akan bergerak secara efisien, transparan, dan mudah digunakan. Nah, mungkin saya jelaskan secara singkat itu bagaimana proses pencocokannya ini terjadi, yaitu dengan cara setiap mahasiswa nanti itu harus memasukkan profil dirinya masing-masing. Jadi nanti itu kayak ada ini sistem login lah. Ini kita pasti akan menggunakan sistem login, di mana nanti mahasiswa itu harus melengkapi data dirinya. Dia akan memasukkan kayak keahlian atau sertifikat yang dia miliki atau proyek apa saja yang pernah dia kerjakan. Sorry. Nanti kemudian sistem ini dia akan ngecek profil kita, kemudian dia akan mencocokkan dengan profil dari mahasiswa lain. Jadi kita akan dihubungkan dengan sistem ini. Jadi kita bisa mencari orang-orang yang memiliki keahlian yang sama dengan kita, atau mahasiswa yang memiliki keahlian berbeda dengan kita. Jadi kayak nanti kita akan sediakan sebuah sistem pencarian di mana kita ingin mencari mahasiswa dengan keahlian ini. Nanti itu akan ditampilkan sesuai dengan profil yang sudah kita masukkan ke dalam websitenya atau platform digitalnya. Nah, kemudian untuk tujuan khususnya itu ada 5. Yang pertama itu kita akan mengembangkan sistemnya ini, sistem kolaborasinya ini berbasis website. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, jadi ini dia berbasis website, jadi bisa digunakan oleh setiap mahasiswa. Nanti kita akan juga sediakan sebuah fitur login. Nah, nanti itu setelah login mahasiswa akan melengkapi profilnya masing-masing. Nah, kemudian tujuan keduanya itu adalah di sini dia akan meningkatkan efisiensi dalam pencarian per net proyek. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini akan ada sebuah sistem pencocokan. Jadi setelah mahasiswa mengisi profilnya,
nanti kita bisa memberikan sebuah tombol share di mana kita bisa mencari partner proyek sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Kita sisa memasukkan keahlian yang kita butuhkan. Nanti sistem akan otomatis mencari mahasiswa dengan keahlian yang kita cari itu. Nah, kemudian di sini kita akan menyediakan website ini akan mendukung pembelajaran kolaboratif dan inovatif. Nah, jadi sesuai dengan nama websitenya yaitu Collabsphere. Jadi Collabsphere nanti akan meningkatkan atau mendukung pembelajaran kolaboratif. Jadi mahasiswa itu antar mahasiswa baik beda fakultas maupun beda prodi itu bisa berkolaborasi atau bekerja sama menggunakan website ini. Jadi ini akan dia meningkatkan nilai kolaboratif dan inovatif dari setiap mahasiswanya. Nah, yang keempat itu dia akan mendorong pengembangan profesionalisme mahasiswa. Nah, karena di website ini dia diajarkan untuk bekerja bersama-sama, nanti di sini mahasiswa akan dikembangkan sikap profesionalismenya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bekerja bersama tim, kita harus memiliki sikap profesionalisme. Jadi ini akan meningkatkan sikap profesionalisme dari tiap mahasiswanya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah meningkatkan keterhubungan antar fakultas dan universitas. Nah, karena ini konsepnya website, jadi ini bisa digunakan secara umum baik itu dari mahasiswa universitas ini maupun universitas yang lain. Jadi ini akan meningkatkan hubungan dari tiap mahasiswa. Ya, namanya juga kolaborasi, berarti ini akan menghubungkan antara tiap mahasiswa. Jadi proyek ini akan meningkatkan keterhubungan antara mahasiswa, baik itu dari berbeda fakultas maupun berbeda universitas sekalian. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke ruang lingkup kegiatan. Jadi untuk ruang lingkup kegiatannya ini, di sini kita ada 6 tahap. Yang pertama itu kita akan melakukan perencanaan dan analisis, di mana di sini kita akan melakukan identifikasi kebutuhan pengguna. Jadi kita akan mengidentifikasi mahasiswa, mungkin ada beberapa yang kita identifikasi. Setelah kita identifikasi kebutuhan dari mahasiswa ini, kita akan merancang sebuah konsep atau fitur utama dari website ini. Nah, setelah kita melakukan perencanaan dan analisis, nah selanjutnya kita akan melakukan perancangan sistemnya. Jadi kita sudah dapat fitur utamanya, kita sudah identifikasi kebutuhannya itu apa. Nah, sekarang kita menyediakan desain arsitekturnya. Di sini kita akan merancang sistemnya. Kita akan membuat sebuah websitenya. Kita membuat desain arsitektur sistemnya itu bagaimana, dan kita akan mengatur tampilan antarmukanya. Nah, ini tampilan antarmukanya itu akan kita desain sebaik mungkin, di mana mahasiswa bisa menggunakan website ini dengan cara yang efisien dan mudah dipahami tanpa perlu membaca panduan penggunaan. Jadi kita akan membuat atau merancang sistem itu agar mudah dipahami oleh tiap mahasiswa. Nah, setelah kita merancang sistemnya, kita akan melakukan pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem ini kita akan mengimplementasikan platform yang kita sudah bangun itu dengan teknologi modern. Jadi kita akan kembangkan sistem itu supaya sistemnya jauh lebih bagus lagi. Nah, setelah kita melakukan pengembangan sistem, kita akan melakukan pengujian dan evaluasi. Nah, untuk pengujian dan evaluasi ini kita akan menguji secara fungsional. Kita akan menguji fitur-fitur yang ada di website atau sistem kita. Nanti kita akan uji apakah ini sudah bekerja secara baik sesuai dengan yang apa yang kita butuhkan. Nah, setelah kita uji secara fungsional, kita juga melakukan user testing. Kita melihat apakah website ini benar-benar sudah user friendly atau benar-benar mudah dipahami oleh mahasiswanya. Nah, setelah kita lakukan pengujian, kita akan mengevaluasi apakah website ini sudah sesuai atau mudah digunakan. Kalau tidak, kita akan melakukan kita kembangkan sistemnya lagi, seperti itu. Nah, setelah pengujian dan evaluasi selesai dan ini fungsinya sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, user testingnya atau user friendly-nya juga sudah sesuai, sudah bagus. Nah, barulah kita lakukan yang namanya promosi dan sosialisasi. Nanti di sini kita akan memperkenalkan platform yang sudah kita bangun, website yang kita bangun ini. Nah, kita promosi atau sosialisasi ini kita bisa menggunakan media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram, Twitter maupun yang lain-lain, atau kita mungkin bisa lakukan sebuah seminar atau sosialisasi langsung di kampusnya.
Nah, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan promosi dan sosialisasi, barulah kita melakukan monitoring dan pelaporan. Di mana nanti di sini kita akan melakukan evaluasi hasil, kita rangkum semua tahapan-tahapan sebelumnya dan kita menyusun sebuah laporan akhir. Nah, seperti itu. Nah, mungkin seperti ini saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masuk pada penjelasan detail bagian pelaksana, di mana bagian ini itu menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat dalam proyek ini dan apa saja tanggung jawab masing-masing peran. Nah, dalam proyek ini, struktur tim dibuat agar proses perencanaan, desain pengembangan, hingga promosi dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama itu bagian pelaksana ada project manager, di mana tugas utamanya itu mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek dari awal hingga akhir. Kemudian menyusun timeline, jadwal kerja, dan memastikan setiap divisi memenuhi targetnya. Kemudian ada juga mengambil keputusan strategis ketika ada hambatan. Yang kemudian ada menjadi penghubung antar divisi dan melaporkan perkembangan kepada dosen. Kemudian itu ada UI UX designer, di mana tugas utamanya itu yang pertama untuk user interface itu mendesain tampilan antarmuka platform. Kemudian untuk user experience itu membuat pengalaman pengguna yang mudah, cepat dipahami, dan juga menarik. Yang ketiga itu menyusun wireframe, mockup, dan prototype interaktif. Kemudian ada menyesuaikan desain dengan kebutuhan pengguna mahasiswa lintas jurusan. Yang ketiga ada web developer, di mana tugas utamanya itu mengembangkan fitur-fitur inti platform menggunakan teknologi web, baik itu front end dan juga back end. Kemudian mengintegrasikan sistem login, pencarian partner, ruang diskusi, dan manajemen tim. Serta memastikan website berjalan dengan responsif dan aman. Kemudian itu ada database administrator, di mana tujuan utamanya itu mendesain struktur basis data baik itu tabel pengguna, minat, keahlian, proyek, tim, dan sebagainya. Kemudian itu ada mengelola penyimpanan pengguna keamanan informasi, serta memastikan query cepat dan efisien, dan juga menangani backup dan pemeliharaan basis data. Yang kelima itu ada marketing dan communication, di mana tugas utamanya itu untuk mengelola strategi promosi di media sosial, baik itu Instagram, TikTok, dan Twitter, dan lain-lain. Kemudian itu menyusun konten promosi, poster, video terasa, atau copywriting. Melaksanakan sosialisasi kepada mahasiswa untuk penggunaan awal, serta mengumpulkan feedback dari pengguna based testing. Kemudian penjelasan dari sasaran itu menjelaskan siapa saja yang menjadi target pengguna utama dan pendukung dari proyek ini. Yang pertama itu mahasiswa aktif, di mana mahasiswa dari berbagai jurusan dan fakultas yang membutuhkan partner untuk tugas proyek dan penelitian atau lomba dan sebagainya. Yang kedua itu dosen pembimbing, di mana dosen ini memantau progres kolaborasi antar mahasiswa yang terlaksana. Manfaat untuk dosen itu dapat memantau respon mahasiswa terhadap tugas kolaboratif, mendukung pembelajaran berbasis proyek atau proyek-based learning, memiliki akses untuk melihat performa tim mahasiswa. Yang ketiga itu ada komunikasi atau organisasi kampus, di mana unit kegiatan mahasiswa atau organisasi kampus yang membutuhkan partner untuk event atau proyek internal. Penjelasan detail jadwal pelaksanaan proyek selama 5 bulan. Jadwal pelaksanaan menggambarkan urutan kegiatan proyek dari tahap awal hingga akhir. Setiap kegiatan memiliki waktu pelaksanaan tertentu serta penanggung jawab utama. Total durasi proyek ini itu adalah 5 bulan. Yang pertama itu perencanaan dan analisis kebutuhan, di mana pada bulan pertama sampai kedua itu penanggung jawab proyek ini adalah project manager. Tahap awal proyek ini tuh bertujuan memahami kebutuhan pengguna dan ruang lingkup platform. Nah, aktivitas yang dilakukan yaitu riset kebutuhan mahasiswa terhadap platform pencarian partner, identifikasi masalah utama seperti kesulitan mencari partner sesuai minat atau keahlian, menyusun dokumen kebutuhan atau requirement specification, serta menentukan fitur utama seperti profil pengguna, pencarian partner, matching system, forum kolaborasi. Yang kedua itu adalah desain sistem dan antarmuka atau UI UX. Nah, ini tuh kejadiannya pada bulan 2 sampai 3. Penanggung jawabnya itu UI UX designer, di mana
Dia mendesain tampilan dan alur pengguna platform agar mudah diakses dan menarik. Nah, aktivitas yang dilakukan yaitu membuat wireframe tiap halaman seperti home, profil, pencarian partner, dan dashboard tim. Kemudian mendesain tampilan visual itu mockup atau prototipe interaktif, serta merancang user flow alur pengguna masuk, pencarian partner, dan membuat tim, serta menyiapkan guideline desain seperti warna, icon, tipografi. Ketiga itu ada pengembangan sistem atau development phase, di mana itu kejadian itu pada 3-4 bulan. Penanggung jawabnya itu web developer, di mana tahap ini itu memulai dibangun secara teknis. Aktivitas yang dilakukan itu pembuatan struktur database, yaitu tabel pengguna, minat proyek, atau tim. Pengembangan backend seperti API login, matching, proyek sistem, dan juga kolaborasi. Serta pembuatan front-end sesuai desain UI. Juga integrasi antar front-end dan back-end. Pengimplementasian fitur matching otomatis berdasarkan minat atau keahlian. Keempat itu ada pengujian dan evaluasi fungsional. Ini tuh waktunya pada bulan 4, penanggung jawabnya itu adalah developer team. Nah, kegiatannya ini tuh memastikan semua fitur platform berjalan sesuai harapan sebelum dipublikasikan. Nah, yang dilakukannya itu ada uji coba fungsionalitas atau functional testing, menguji fitur seperti login, cari partner, chat, kolaborasi, atau posting proyek. Yang ketiga itu pada perbaikan bug atau debugging. Keempat itu ada verifikasi kesesuaian sistem dengan desain dan dokumen kebutuhan. Yang terakhir itu adalah promosi dan beta testing publik. Ini tuh ada terjadi pada bulan 4 dan 5. Ini tuh penanggung jawabnya marketing dan communication. Nah, itu memperkenalkan platform kepada pengguna awal sekaligus mengumpulkan umpan balik. Aktivitas yang dilakukan itu membuat konten promosi seperti poster, video, postingan IG, TikTok, atau membuka pendaftaran pengguna awal. Mengumpulkan feedback dari mahasiswa yang mencoba sistem, juga menganalisis tingkat kepuasan dan masalah penggunaan. Yang keenam itu ada monitoring dan pelaporan akhir terjadi pada bulan kelima, penanggung jawabnya itu project manager. Nah, kegiatannya itu pada tahap ini itu menilai keberhasilan proyek dan menyusun laporan lengkap. Nah, aktivitas yang dilakukan itu review kinerja sistem selama masa uji coba, menyusun laporan akhir yang berisi hasil pengembangan, evaluasi pengguna, statistik pengguna, kolaborasi. Nah, rekomendasi pengembangan lanjutan dan juga persiapan presentasi final pada aplikasi. Nah, masuk pada penjelasan lengkap anggaran biaya. Total anggaran biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah Rp2.850.000. Anggaran ini dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu produksi, desain dan promosi, dan juga belanja operasional dan penunjang. Setiap kategori memiliki proporsi dan tujuan pengguna yang berbeda untuk mendukung proses pengembangan platform. Yang pertama itu adalah produksi atau pengembangan platform web. Total biayanya itu adalah Rp1.800.000. Proporsinya itu 63% dari total anggaran. Kategori ini memiliki porsi anggaran terbesar karena mencakup seluruh aktivitas inti yang berhubungan dengan proses teknis pembangunan platform. Alasan produksi ini menjadi biaya terbesar yaitu karena pengembangan sistem yang membutuhkan tenaga profesional dan waktu untuk pengerjaan yang lebih panjang. Hosting dan domain diperlukan agar platform bisa diakses oleh pengguna. Proses testing memerlukan alokasi waktu tambahan sebelum beta testing publik. Yang kedua itu ada desain dan promosi produk. Total biayanya pada tahap ini itu adalah Rp750.000. Proporsinya itu 26% dari total anggaran biaya. Kategori ini mencakup kebutuhan visual dan kegiatan promosi untuk menarik calon pengguna. Nah, manfaat pada kategori ini adalah membantu platform terlihat profesional dan juga menarik, memudahkan mahasiswa memahami fungsi dan fitur platform, mendukung keberhasilan beta testing publik dengan jumlah pengguna yang cukup.
Yang terakhir itu adalah belanja operasional dan penunjang. Total biaya yang dikeluarkan yaitu senilai 300.000. Kemudian proporsinya itu adalah 11% dari total anggaran biaya. Nah, kategori ini tuh mendukung kelancaran administrasi dan kebutuhan fisik selama proyek berjalan. Fungsi kategori ini yaitu menjamin dokumentasi fisik proyek tetap tertib dan rapi, mendukung persiapan laporan akhir dan administrasi pertanggungjawaban. Nah, itu Baik, melanjut pembahasan, saya akan menjelaskan apa saja keluaran atau output yang akan dihasilkan dari proyek Collabsphere ini. Keluaran utama kami itu terbagi menjadi 3, yaitu platform website fungsional, media promosi digital, dan laporan pelaksanaan proyek. Pertama dan yang paling utama adalah platform website fungsional. Nah, ini adalah produk inti kami, yaitu sebuah situs web yang memungkinkan mahasiswa untuk membuat profil profesional mereka, mencari rekan kolaborasi, membentuk tim proyek, dan berkomunikasi secara daring. Untuk rincian fitur utama sistem ini mencakup fitur pencarian partner, forum untuk kolaborasi, sistem manajemen tim, dan sistem rekomendasi proyek. Fitur-fitur inilah yang akan menjadi tulang punggung dari platform kita. Kemudian untuk keluaran yang kedua adalah media promosi digital. Kami akan membuat akun media sosial resmi yang bertujuan untuk meningkatkan awareness, menjangkau target audience, dan tentu saja untuk memperkenalkan platform Collabsphere ini kepada mahasiswa. Dan keluaran yang ketiga adalah laporan pelaksanaan proyek. Ini adalah dokumen laporan akhir yang akan mencakup seluruh hasil pengembangan, umpan balik dari pengguna, evaluasi kegiatan yang telah dilakukan, serta rekomendasi untuk pengembangan platform ke depannya. Kemudian, bagaimana kami mengukur bahwa proyek ini berhasil? Kami telah menetapkan beberapa indikator keberhasilan atau KPI. Dari segi teknis, kami menargetkan kinerja teknis sistem dengan uptime platform minimal 95%. Dari segi pengguna, kami menargetkan kepuasan pengguna di angka 80% atau lebih, yang diukur dari kepuasan mereka terhadap kemudahan penggunaan dan kecepatan sistem. Selain itu, kami menargetkan capaian pengguna minimal 100 pengguna dengan tingkat partisipasi aktif minimal 60%. Untuk dari segi fungsional, keberhasilan diukur dari adanya kolaborasi nyata, yaitu terbentuknya minimal 20 tim proyek mahasiswa melalui platform kami. Kemudian dari segi promosi, kami menargetkan brand awareness dengan capaian 500 lebih interaksi di media sosial. Dan yang terakhir, dari segi administratif, di mana indikatornya adalah laporan akhir yang selesai tepat waktu, lengkap, dan terverifikasi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai proposal proyek Collabsphere. Kami berharap platform ini dapat menjadi solusi digital untuk mempermudah kolaborasi di lingkungan kampus kami. Kami dari kelompok 4, Manajemen Proyek Sistem Informasi A, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Hasanuddin, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Anugrah dengan NIM H027311065 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian WBS-nya. Oke, seperti yang bisa kita lihat pada layar tampilannya. Jadi di sini tuh saya akan sebutkan mengenai ini maksudnya apa, dan seterusnya. Oke, mulai dari judul. Judul itu di judul itu kalau di WBS ini mungkin bisa kita sebut sebagai meta atau metadata proyek, yaitu judulnya. Kemudian di sini ada list untuk shortcutnya begitu. Untuk menginput tambahan list, terus penambahan tugas cepat seperti forum ini mengenai format judul, deskripsi dari tugas tersebut, penanggung jawabnya siapa, terus prioritas dari tugas tersebut itu apakah tugas itu termasuk dalam kategori sedang kesulitannya ataupun medium ataupun high maybe. Terus statusnya itu apakah tugas itu masih dalam to-do list atau ongoing dalam pengerjaan ataupun done selesai.
Kemudian kita bisa menetapkan tanggal dari tugas tersebut. Kemudian di sini ada daftar isi mengenai perencanaan dan analisis kebutuhannya. Terus terakhir itu kita masukkan nama dan list awal. Contohnya seperti ini: pengembangan mobile, implementasi validasi input. Terus di sini itu prioritasnya itu dia kategori tugasnya itu masuk dalam medium. Terus status tugasnya itu dalam ongoing atau dalam pengerjaan, dan tanggalnya itu tanggal terakhir pengumpulannya itu tanggal 9 bulan 10 2025. Kemudian kita bisa mengekspor langsung filenya, file ekspor JSON-nya dari WBS ini. Terus kita bisa mengimport, memasukkan tugas, dan merisetnya. Kurang lebih seperti itu dari list yang ada di sini mengenai kegunaannya. Kemudian di sini kita masuk ke kolom berikutnya, itu ialah kolom di mana kita bisa mencari apa yang telah kita tambahkan tugas tersebut, yaitu daripada kita setengah mati men-scroll ke bawah, kita bisa langsung mencari di sini. Contoh, kita akan mencari ini, pengadaan infrastruktur web. Jadi tinggal kita cari pengadaan ini, mana tuh, infrastruktur web. Jadi dia akan menyortir beberapa tugas dari judulnya. Seperti ini, pengadaan mana tadi ya? Ini pengadaan infrastruktur web. Jadi di pengadaan infrastruktur web ini kita bisa melihat judulnya, terus ada penanggung jawabnya itu DBA, terus tanggalnya, terus deskripsinya. Jadi di pengadaan infrastruktur ini kita membuat setup hosting atau domain untuk selama 5 bulan. Terus di sini kita bisa melihat prioritas dari tugas tersebut. Ternyata dia di sini ialah high atau tugas tergolong agak susah ataupun susah. Terus di sini masih dalam kategori to-do list, belum masuk ke pengerjaan. Dan ini adalah tanggalnya. Kurang lebih itu penjelasan mengenai kolom ini. Kita bisa menyortir tadi. Misal kita tanpa memasukkan judul, mungkin kita bisa melihat dulu semua prioritas, ya, semuanya, karena kan di sini masih dalam kategori to-do list, masih dalam kategori di list, belum dikerja. Kemudian di sini adalah table di mana progres keseluruhan proyek tugas kita. Di sini masih kosong karena semua yang ada di sini itu masih dalam kategori to-do list, belum ada dalam kategori pengerjaan. Terus dari 18 tugas belum ada yang selesai, belum ada yang dalam proses ongoing atau pengerjaan, 18 terpending karena belum ada yang dikerjakan, dan sisa harinya itu 47 hari dari semua total hari yang telah dibuat di sini. Oke, kita masuk ke sini. Ini ada 3 tugas aktif yang terdapat di sini. Semisal kita mau mengubahnya, kita mau mengubah tugas ini, yang ini, semisal mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Nah, kita mau mengubahnya itu, ini kan masih dalam kategori to-do list. Kita mau mengubahnya menjadi proses ongoing atau dalam pengerjaan, ya. Kita masuk ke sini, pengeditan, terus ubah judul,
Tidak, karena kita cuma ingin mengubah titelnya. Terus ubah deskripsi tidak, ubah penanggung jawab tidak, oke. Status hike, oke. To do kita ubah jadi apa tadi? Kita bisa doing ternyata. Ini satu proses pengerjaan. Kita misal in progress, kita ubah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada satu tugas yang kita tadi itu dalam proses pengerjaan seperti ini, doing. Ternyata itu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam proses pengerjaan. Kita kembalikan ke semua status. Ini udah doing. Misal kita selesai, misalnya ini merancang konsep fitur utama platformnya, mau misalnya sudah selesai, maka di sini bar di sini akan bertambah dan status di sini bahwa akan mengingatkan kita bahwa tugas yang telah kita buat itu selesai. Jadi misalnya kita membuka WebBase ini, kita bisa melihat dari 19 tugas ada berapa yang telah selesai, ada berapa yang masih dalam proses. Jadi kurang lebih WebBase Collabsphere ini yaitu untuk sebagai alat untuk membantu mahasiswa untuk mengetahui bahwa apa sih tugas-tugas mereka, terus untuk menginfo juga bahwa tugas apa saja yang mereka telah kerjakan dan apa saja tugas yang masih dalam proses pengerjaan, seperti itu kurang lebihnya. Semisal tugas selesai, saya sudah jelaskan, terus proses dalam pengerjaan. Terus mungkin kita bisa mengubah di sini juga ada fitur jika telah selesai, maka tugas ini akan berwarna hijau dan judulnya akan tercoret bahwa itu menginfokan bahwa tugas ini telah selesai. Terus mungkin juga bisa kita ubah bisa kita tambahkan seperti sini. Tambahkan judul tugas. Ini pembuatan Tuhan Manan sistem. Oke. Penanggung jawab kita masukkan BSA, yaitu Bambang Sutisno Atmojo semisal. Terus prioritasnya itu hike, terus date-nya tanggal pengumpulannya itu tanggal 29. Ini kan bulan 11. 29 terlalu jauh. Mungkin tanggal 10 bulan 12 2025. Oke. Nah, akan masuk di sini. Karena kan kita masukkannya dia tugasnya hike, maka kategorinya hike. Misal tugas itu infonya dari dosen tidak jadi, ataupun semisal tugasnya diubah, itu bisa jadi di sini deskripsi. Di sini kita bisa masukkan deskripsi. Semisal sini adalah pembuatan konektivitas
keamanan semisal. Oke. Connect TV. Terus misal ternyata tugasnya itu tidak jadi, kita bisa hapus. Nah, di sini akan muncul notifikasi bahwa Anda ingin menghapus tugas ini, oke, dan tugas itu terhapus. Terus kita juga bisa menambahkan ini tugas dari mata kuliah, tambahkan list tugas, list baru seperti MPSI ini akan muncul di bawah MPSI. 0 tugas aktif karena belum kita menginputkan tugas. Misal tugasnya ini tugas kelompok 1. Misal kelompok 1 penanggung jawabnya itu ketua di sini dalam artian ketua kelompok misal. Terus kategori prioritasnya itu medium med. Terus tanggal pengumpulannya itu semisal tanggal 9 lah, 12, 25. Nah, di sini akan masuk tugas aktif dalam. Nah, semisal tugas itu langsung dikerja nih. Nah, kita bisa masuk ke dalam masukkan di sini untuk mengubah dalam kategori doing atau dalam on progress. Maka di sini tuh akan muncul 2 progress. Oke. Terus tanggalnya seperti ini. Terus kita bisa menambahkan deskripsi. Semisal semua tugasnya itu telah selesai. Semisal kita ubah di sini dan semuanya selesai. Maka bagian dari perencanaan dan analisis kebutuhan di sini akan full bagian barnya. Terus di sini kita ubah, di sini kita ubah, sini kita ubah, sini kita ubah, dan seterusnya. Maka baris ini akan penuh semua. Oh wait, masih ada yang belum, ternyata kurang 1. Apa ya? Ini dan oke. Maka baris ini akan semua dan semua total tugas 19 selesai dan pending serta hari yang tersisa itu hilang karena semua tugas selesai. Terus di sini akan muncul notifikasi bahwa proyek Collabsphere telah selesai 100% komplit, bahwa menginfokan bahwa semua tugasnya itu telah selesai. Kurang lebih penjelasannya itu seperti ini. Telah selesai. Terus kita bisa mendownloadnya di sini. Mana ya? Di sini kayaknya. Export JSON. Download ke bawah. Terus ini kodenya, kita bisa lihat di sini kode dari semua untuk menjalankan ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan aplikasi manajemen proyek, yaitu menggunakan CPM atau Critical Path Method. Di sini saya menggunakan Python dan juga library Ginter. Ya. Aplikasi ini dibuat berdasarkan
menggunakan tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Di sini saya akan langsung mendemokan dan juga menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Oke. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi penjadwalan proyek menggunakan metode CPM. Di sini terdapat beberapa section, ada yang bagian input data. Di sini kita bisa input nama kegiatan, kita bisa input durasi, berapa lama durasi kegiatan tersebut dalam satu hari. Kemudian ada dependensi, yaitu kegiatan ini bergantung pada kegiatan apa. Jadi lalu setelah diisi bagian datanya, kita bisa pilih tambah kegiatan atau kita bisa pilih hapus semua daftar kegiatan ini. Lalu di sini ada bagian import atau ekspor. Di sini kita bisa import data-data kegiatan dari Excel. Kemudian kita juga bisa ekspor hasil perhitungan ini. Kemudian kita ekspor hasilnya ke dalam Excel. Di sini ada daftar kegiatan proyek yang nantinya akan muncul setelah kita input datanya, yaitu ada nama kegiatan, ada durasi, dan juga ada dependensi. Setelah itu kita bisa edit kegiatan yang kita pilih, kita bisa edit harinya dan juga dependensinya, tapi kita tidak bisa mengedit nama kegiatannya. Kemudian kita bisa hapus kegiatan yang dipilih. Lalu setelah itu kita bisa hitung CPM-nya, kita juga bisa buatkan network diagram dan juga Gantt-nya. Oke. Baik, kita akan masuk langsung ke demonya. Demo aplikasi penjadwalan proyek menggunakan metode CPM. Baik, pertama-tama kita akan masukkan nama kegiatan terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa kegiatan yang saya masukkan di sini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di Tor yang telah dibuat sebelumnya oleh kelompok kami atau kelompok 4. Kita akan buka terlebih dahulu. Oke. Di sini kita bisa lihat ada beberapa kegiatan di sini. Yang tentunya sebenarnya kegiatan-kegiatan di sini masih memiliki beberapa kegiatan-kegiatan lagi di dalamnya. Misal perencanaan analisis kebutuhan ini masih terdiri dari beberapa kegiatan di dalamnya. Cuman di sini kita akan mendemokan aplikasi ini, jadi saya rasa itu sudah cukup. Nah, pertama kita akan masukkan yang ini, perencanaan dan analisis kebutuhan. Durasinya kita di sini ada 1 bulan ya, jadi mungkin 30 hari. Dependensi, untuk dependensi kita harus memasukkan kegiatan yang sudah diinput. Misal jika saya memasukkan kegiatan yang belum saya input, maka hasilnya akan error. Contoh, saya akan masukkan kegiatan D, misalkan kegiatan D belum masuk ke dalam daftar kegiatan proyek, maka akan muncul hasil bahwa kegiatan D belum terdaftar. Kita harus mendaftarkan kegiatan tersebut sebelum menjadikannya sebagai dependensi. Nah, di sini karena ini adalah kegiatan pertama, maka tidak ada dependensi. Kita akan tambah kegiatan. Nah, di sini akan muncul pada daftar kegiatan proyek akan muncul nama kegiatan, yaitu perencanaan dan analisis kebutuhan, durasinya 30 hari, dependensinya tidak ada. Oke, kita lanjut ke kegiatan kedua, yaitu desain sistem dan antarmuka. Untuk durasinya sendiri 2 bulan, berarti 60 hari. Dependensinya sebenarnya untuk dependensi kita bisa langsung copy ini. Kita ketik manual saja. Rencanakan dan analisis kebutuhan ini harus sama. Walaupun sebenarnya tidak perlu kita perhatikan soal uppercase dan juga lowercase-nya, kita hanya perlu mengetikkan persis sama dengan kata-kata yang ada di dalam nama kegiatan. Jadi sudah terinput 2 kegiatan, kita akan masukkan kegiatan ketiga, yaitu pengembangan sistem.
durasinya 3 bulan 20 hari. Dependensinya kita anggap dependensinya ke kedua kegiatan ini. Jadi perencanaan dan analisis kebutuhan ini kita pisahkan dengan koma jika kita ingin memasukkan lebih dari satu kegiatan, yaitu perencanaan dan analisis kebutuhan serta desain sistem dan antarmuka. Oke, kita tambahkan kegiatan. Sekarang di daftar kegiatan itu sudah ada 3 daftar kegiatan. Di sini kita bisa edit kegiatan dan juga kita bisa hapus kegiatan. Misal saya akan edit kegiatan perencanaan dan analisis kebutuhan. Saya akan tambahkan waktunya. Misal saya akan tambahkan 5 hari, jadi 35 hari. Definisinya tidak ada, kita simpan. Nah, sini akan berubah jadi 35 hari. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita hitung CPM-nya terlebih dahulu. Sebelum membuat network diagram, kita tidak bisa membuat network diagram kalau perhitungan CPM-nya belum dilakukan. Jadi di sini kita harus melakukan perhitungan CPM terlebih dahulu. Klik hitung CPM, maka akan menghasilkan ini. Durasi proyek total yaitu 185 hari dengan jalur kritisnya ini, yaitu kritis semua. Kemudian detail perhitungan setiap kegiatan ini kita bisa lihat durasinya itu ES, EF, LS. Sebenarnya sini untuk layoutnya itu agak berantakan, tapi kita bisa ekspor ke Excel nantinya sehingga tampilannya jadi lebih bagus. Di sini juga ada keterangan, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk network diagram kita buat ini network diagramnya. Jadi perencanaan dan analisis kebutuhan yang ini, lalu desain sistem dan antarmuka ya depends on perencanaan dan analisis kebutuhan, serta untuk pengembangan sistem dia depends on kedua ini, yaitu perencanaan dan desain sistem dan antarmuka. Oke. Setelah itu kita bisa buat Gantt chart-nya. Oke. Ini bisa dilihat di sini. Perencanaan dan analisis kebutuhan waktunya 35 hari. Kemudian desain sistem dan antarmuka 60 hari, serta pengembangan sistem 90 hari. Oke. Kita bisa ekspor hasilnya ke Excel, tapi kita lakukan itu sebentar. Kita akan melakukan import dari Excel terlebih dahulu. Kita hapus semua daftar kegiatan. Oke. Kita import dari Excel. Saya sudah membuatkan template kegiatan di sini. Isinya adalah sini kita bisa lihat template kegiatannya itu seperti ini. Nah, jadi ada 3 kolom, yaitu nama kegiatan, durasi, dan dependensi. Jadi kita hanya perlu membuat satu file Excel yang di dalamnya memiliki 3 kolom, yaitu nama kegiatan, durasi, dan dependensi. Lalu kita isi semuanya berdasarkan apa yang kita inginkan. Oke. Sini saya akan upload nama kegiatan, template kegiatan. Nah, sini dalam daftar kegiatan proyek sudah terimport nama kegiatan yang sudah saya tuliskan di Excel sebelumnya. Ini bisa dilihat. Kemudian setelah itu kita akan lakukan perhitungan CPM ulang sebelum kita membuat network diagramnya. Nah, ini bisa dilihat. Durasinya berapa hari, ini non kritis, ini non kritis, kemudian yang lainnya kritis. Lalu kita buat network diagramnya. Nah, ini adalah network diagramnya. Yang biru ini adalah jalur non kritis, sedangkan yang merah ini adalah jalur kritis. Dan chartnya juga kita bisa buat seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa ekspor hasilnya ke Excel. Kita bisa ekspor hasilnya ke Excel. Misal saya kasih nama hasil perhitungan. Kalau kita save, maka akan masuk terekspor di file lokal kita. Kita bisa buka. Di sini kita bisa lihat nama kegiatan ini, kemudian durasinya ini, dan terdapat status kritis atau non kritis, slacknya berapa juga. Lalu ada daftar kegiatan di sini
Lalu network diagramnya kita bisa lihat dengan sangat jelas. Kemudian untuk gancarnya bisa dilihat di sini juga. Jadi untuk setiap sheet itu mengandung satu hasil. Jadi hasil CPM atau daftar kegiatan atau network diagram atau gancar. Oke. Mungkin sekian dari presentasi saya. Itu adalah presentasi aplikasi penjadwalan proyek menggunakan metode CPM atau Critical Path Method berbasis bahasa Python dan juga library Thinker. Oke. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.